pasti itu berlandaskan kepada aspek pendidikan ketika masih kecil. Bagaimana pendidikan dia ketika masih kecil? Apakah dididik dengan cara yang baik? Apakah dididik dengan menghormati orang lain? Apakah dididik untuk bersikap tawadu kepada orang lain, kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih ngalim? Apakah dididik dengan sopan santun oleh orang tuanya? Kalau saya bisa mengatakan ini tidak dididik dengan baik, sehingga dengan Kiai Imad dikatakan ilmunya sampah, dengan Kiai Abbas, Gus Abbas Buntet itu dikatakan sampah, kecoa gitu. Ini menunjukkan bahwa dia dididik dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Tetapi anehnya, mengapa masih tetap ada saja orang-orang yang mengikuti orang yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang seorang Habib yang sempat viral, yang luar biasa parahnya, yang mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Mari kita bahas secara menyeluruh mengapa bisa terjadi hal yang demikian, mengapa bisa ada Habib yang seperti ini. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Ini usin lonti. Kalau buat orang kayak lu mungkin halal kali. Sama, lu kan juga anak lonti, Imat juga lonti, apalagi Ubat, muka kayak babi, kayak celeng gitu, bilang sampah itu binatang, ulama itu. Ada hukum mengakuin Imat sebagai ulama, lebih baik mengakui Yahudi daripada mengakui Imat sebagai ulama. Kita ibaratkan, ini gua hanya mengibaratkan. Ibarat Imat sama Yahudi, gue lebih pro Yahudi udah Imat. Karena Imat itu anjing, kan sial. Binatang. Aduh, Jazuli, Ubat, Afandi, 3 kelamin ini gak ada apa-apanya dengan ilmu gua. Elah, kita panggil itu 3 orang kelamin. Apa sih manusia? Kita panggil 3 kelamin itu tuh. Si 3 kelamin itu Jazuli, Afandi sama apa tuh? Sama Ubat, anggap aja sebagai kelamin. Yang melihat mukanya, lihat satu mukanya. Selidikin juga satu persatu. Ubat mukanya gimana, Jazuli mukanya gimana, Afandi mukanya gimana, muka-muka lonte semua, muka-muka bangsat. Lagi juga pemerintah agak sedikit bingung juga sama pemerintah. Ini wahabi kayak gini masih dikasih panggung juga. Harusnya NU garis lurus luarin aja, NU biasa yang mimpin, yang bikin tabayat bagus. Nah, NU garis lurus kan NU GL gak aneh. Gerombolan lonte, iya bener GL, gerombolan lonte. Ini wahabi cuma isinya wahabi yang Islam. Aduh, Jazuli Ubat muka kalian ini muka celeng. Lihat di muka ngacak. Allah menciptakan binatang bermacam-macam. Ada Ubat, ada Jazuli, ada Khalil Afandi. Nah, ini 3 binatang ini paling nyata. Trio lonte juga zina. Kita doain 3 binatang laknat itu mati setelah apa. Ulama itu ngurusin Babas, ngurusin Imat, ngurusin Hedi Plus. Ini 3 aja si anjing 3 orang ini. Ubat, Jazuli, Khalil Afandi ini, aduh, Allah menciptakan ya manusia kayak gitu ya. Diciptain juga mau kan, hanya manusia sempurna doang yang diciptakan. Ada manusia yang lahir dari sperma sampah juga yang bikin ya. Ingat ya, Ubat, Jazuli, Afandi, kalian itu anjing, bukan manusia, binatang. Wahabi goblok. Oh iya, buat Afandi bilang kalau misalkan nyebut nama gue jangan pakai Pak. Maulana Al-Imam lagi Resgaf. Makanya sampah-sampah yang benci Ba'alawi pada kepanasan semua sama gue karena kalah ilmu. Ingat ya, panggil gue Al-Maulana Sayyid Al-Imam, jangan panggil gue Pak atau apa setelah gue mulia. Panggil gue Maulana Al-Imam ya, ingat para jongos. Udah deh, kontol pentot sama tuh di bumi babi, gak ada bersyukurnya lo. Gak ada Ba'alawi gak bakal hidup. Gaya kayak anjing. Komentar tuh gak ada yang penting. Siapa tuh? Muhammad Afandi, manusia sampah. Twih, lebih mulia Israel dibanding Twih, Muhammad. Afandi.
muka kayak sampah, ngoyel-ngoyelan. Buat yang komen gak usah lah, sosok jagoan di sosmed, yang kayak banci-bancian. Gue cari kita kecil loh, ogah sih, gue ogah Balawi nggak main sama budak kasta babu, nggak main, sorry, nggak jadi gue ya, tangan gue mahal, import, beda sama kalian yang miskin akal, miskin duit, nggak butuh dawir. Gue banyak orang yang minta gue malah. Ini contohnya pribumi orang mis-mis sama gue semua. Wih, mau pikir mulia gitu. Aduh, pribumi. Lihat aja coba tuh Imat, Abbas, Ubat. Wih, muka sampah semua. Muka yang pantas untuk dipenggal. Gue tahu pesantren Jazuli unik itu kan UNIQ kan, pesantren Wahabi itu. Kalian masalah di situ. Lengteng dari Islam itu, anti Islam itu pesantren. Isinya khurafat semua. Nggak ada manfaatnya, mudarat semua itu pesantrennya. Unik apalagi pesantrennya si Ubat tuh. Isinya pencabulan semua. Apalagi pesantrennya Imat. Sarang narkoba. Pastor ya sama lu semua. Nggak usah bawa Imat goblok banget ya agama. Jangan semua deh, 3 aja. 3 binatang haram. Ubat, Jazuli, sama Afandi. Ingetin sama lu semua, kalian gak ada apa-apanya dibanding gua. Ilmu kalian tuh ilmu sampah, ilmu agama Wahabi. Astagfirullah, salah juga ya gue ngomong. Itu tadi ngomong sendiri, salah juga ya. Imat, Ubat, Babas, Korel Afandi, Jazuli, semua kan udah meninggal, udah mati. Matinya HIV lagi. Apa yang ngomong sendiri ya? Semoga kalian mati suul khotimah deh, biar langsung neraka. Iya, karena bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benci sama anjing-anjing seperti kalian. Imat sama Babas bodo amat kayak ikut-ikutan. Ini tiga kecoa ini, tiga kecoa iblis kampung ini, dajal kafir seperti agama nih, 3 orang nih. Korel Afandi, Ubat, Jazuli, yailah. Muka mereka bertiga dijajar nih sama kelamin gua, masih gantengan kelamin gua. Ingat nih, trio idiot. Ubat, Jazuli, sama Afandi. Kayaknya kalian bertiga pernah berhubungan intim, hubungan sama jenis laki-laki. Saya yakin sih udah lihat data-datanya, udah lihat mukanya satu persatu, dari mukanya, dari sifat-sifatnya, dari karakternya. Cinta sama jenis kayaknya kalian bertiga nih. Mau orang bilang apa, gue nggak akan pernah mundur untuk bilang yang menghina Ba'alawi itu anjing, bukan manusia. Ubat, Jazuli, sama Khairul Afandi, kalian itu binatang, bukan Islam. Apalagi Ubat tuh muka kayak babu. Cuy, ini Ubat, lihat aja jenggotnya kayak gimana tuh si Ubat. Apalagi matanya si Afandi tuh, mata-matanya jereng. Apalagi matanya si Ajis Jazuli tuh. Mata-mata pedofil. Apalagi siapa tuh yang mukanya kayak monyet tuh. Ubat, persis kayak monyet. Tapi emang iya sih, ada genetik monyet kayak itu mereka sebenarnya. Ubat, Jazuli, siapa tuh Afandi, itu tiga manusia itu tuh ada genetik monyet. Lihat mukanya persis semua. Iya, keturunan Darwin. Oke, seperti itu ya potongan videonya. Sangat luar biasa parahnya. Seorang Habib yang parahnya luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Habib Bagir bin Hani bin Yahya Assegaf, merupakan putra dari Habib Hani bin Yahya Assegaf, yang Habib yang rambutnya agak panjang, kemudian banyak tatonya. Itu yang ketika pengajian itu pernah memakai anting-anting ala-ala preman-preman gitu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan. Mengapa ada Habib yang tidak memiliki adab dan tidak memiliki etika seperti ini? Apakah dia itu frustasi, atau dia itu stres, atau dia itu tidak normal secara akal pikiran, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menyamakan orang lain dengan binatang, menyamakan orang lain dengan bahasa-bahasa yang bagi orang muslim itu dikatakan tabu dalam urusan bersosial gitu.
Mengapa Habib ini bisa seperti ini? Kalau kita melihat perjalanan dari seseorang, ketika seseorang terbiasa menggunakan kata-kata yang kotor, maka dia tidak memiliki beban ketika berkata yang kotor. Dan dari video ini kita bisa melihat bahwa seolah-olah Habib Bagir ini memang sudah biasa mengatakan bahasa lonte, mengatakan bahasa ya hal-hal yang tidak pantas lah ya. Mengatakan bahasa-bahasa yang rasis gitu. Ini kalau kita melihat kepribadian seseorang, ini tidak serta-merta dia itu kurang ajar dengan sendirinya. Pasti itu berlandaskan kepada aspek pendidikan ketika masih kecil. Bagaimana pendidikan dia ketika masih kecil? Apakah dididik dengan cara yang baik? Apakah dididik dengan menghormati orang lain? Apakah dididik untuk bersikap tawadhu kepada orang lain, kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih ngalim? Apakah dididik dengan sopan santun oleh orang tuanya? Kalau saya bisa mengatakan, ini tidak dididik dengan baik. Sehingga dengan Kiai Imad dikatakan ilmunya sampah. Dengan Kiai Abbas, Gus Abbas Buntet, itu dikatakan sampah, kecoa gitu. Ini menunjukkan bahwa dia dididik dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Tetapi anehnya, mengapa masih tetap ada saja orang-orang yang mengikuti orang yang seperti ini? Kita lihat dalam potongan video tersebut, bahwa Habib Bagir ini pernah ataupun mungkin sering mimpin doa, mimpin tawasul, mimpin sholawatan, atau mimpin manakiban. Padahal kata-katanya seperti ini. Akhlaknya, jeleknya luar biasa. Tidak pantas lah. Tidak pantas seorang muslim, apalagi yang diikuti oleh orang lain, itu memiliki sifat dan karakter yang seperti ini. Saya harap sifat dan karakternya ini tidak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Itu poin yang pertama. Saya kira ini merupakan didikan yang tidak baik, yang sudah dari kecil itu sudah dilabeli dengan label Habib, dengan label bahwa dia itu istimewa, bahwa dia itu harus dihormati, bahwa dia itu harus ditakzimi, semua orang harus cium tangan. Makanya kata-katanya itu ya bahwa dia itu mulia, bahwa itu imam gitu. Itu menunjukkan bahwa dia itu dari kecil sudah dididik dengan kemuliaan, tetapi tidak dibekali dengan adab dan sopan santun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pantas seorang muslim menganggap orang lain sebagai binatang? Apalagi yang dianggap binatang itu adalah orang-orang yang santri gitu. Santri yang santrinya tidak sehari dua hari, tetapi sudah lama sekali nyantri dan sudah memahami karakter dan kultur dari pondok pesantren, dan ajaran-ajarannya juga sudah difahami gitu. Seperti Kang Ubat dari Pondok Unik, kemudian Kang Jazuli, kemudian Kang Effendi gitu ya. Itu kan orang-orang yang memang sudah dididik dalam dunia pesantren, dan itu dikatakan sebagai binatang. Dikatakan lonte lah, dikatakan binatang ini, binatang Ubat, binatang Jazuli, binatang Effendi gitu. Ini luar biasa sekali. Kalau bagi saya seorang muslim itu tidak pantas lah. Tidak pantas mengatakan orang Islam yang lain, ataupun kalau bukan orang Islam juga tidak pantas. Tidak pantas disamakan dengan binatang. Apalagi secara jelas, secara jahar dikatakan bahwa dia itu binatang ini, binatang itu. Binatang A, binatang B. Itu manusia. Seorang muslim tidak pantas disamakan dengan binatang. Yang bukan muslim pun tidak pantas. Semua manusia harus dimanusiakan. Baik itu Islam maupun non-Islam. Baik itu muslim maupun non-muslim, selama dia manusia maka dia harus dimanusiakan. Tidak boleh dianggap binatang. Sudah jelas-jelas dia itu manusia, kok dikatakan binatang?
Ini kan tidak punya akhlak, tidak punya adab, gara-gara pendidikannya yang parah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana bisa seorang Habib menganggap tititnya ya, lebih ganteng dari wajah orang pribumi Nusantara, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia semuanya dikatakan sebagai orang-orang yang pribumi yang tidak selevel dengan habaib. Yang orang pribumi itu mukanya yang seperti inilah, yang sama tititnya, lebih ganteng tititnya lah. Memangnya dibanding-bandingkan gitu. Ini wajahnya si A dengan wajahnya tititnya, itu dibandingkan, dilihat gantengan mana. Oh ternyata gantengan titit saya. Itu kan parah itu. Habib yang seperti itu parah itu. Berbicara wajah orang lain dibandingkan dengan tititnya, nggak pantas itu. Seorang Habib seperti itu, seorang Muslim seperti itu, nggak pantas itu. Bahkan dia mengatakan lebih baik mengikuti Yahudi. Ini parah ini. Sudah Habib itu menjadi persoalan tentang nasab, ditambah lagi ada Habib-Habib yang seperti ini, yang parah, yang memperparah, yang parah dan memperparah keadaan. Ini bagi Habib saja, saya kira ini memalukan. Bagi Habib saja, ini memalukan. Yang dia itu katanya menganggap habaib, dan juga membela habaib, dan juga mempertahankan klan habaib sebagai cucu Nabi. Tetapi dengan keberadaannya yang seperti ini, yang tidak memiliki adab, kemudian di-share di media sosial, apa yang diucapkannya itu, kemudian direspon oleh masyarakat, itu memalukan. Bagi bangsa Indonesia memalukan, bagi habaib juga memalukan. Gitu. Kemudian poin yang keempat, atas dasar apa seorang Habib mengatakan untuk memenggal kepala seorang Muslim? Kang Ubad, Kang Jazuli, Kang Effendi itu orang Muslim. Atas dasar apa seorang Habib mengatakan bahwa mereka itu pantas untuk dipenggal? Orang-orang yang menentang nasab Habib, yang menentang keabsahan dari silsilah Habib sampai kepada Rasulullah, itu pantas dipenggal. Ini sudah masuk kategori terorisme. Ini sudah terorisme, teror. Seorang Habib yang walaupun mungkin cuma 1 atau 2 orang yang mengikuti, tetapi ada yang mengikuti. Kalau seandainya dia itu seorang habaib yang besar, yang diikuti oleh banyak orang, kemudian mengatakan bahwa si A, si B, si C itu pantas dipenggal, bagaimana kalau diikuti oleh pengikutnya? Ini kan berbahaya ini. Seorang habib yang tidak memiliki akhlak, yang seorang Muslim saja, ini katanya pantas dipenggal. Apalagi yang non-Muslim. Ini tidak manusiawi, tidak berakhlak, tidak beretika, dan tidak manusiawi. Habib yang parahnya luar biasa. Kemudian poin yang selanjutnya, seorang Habib mendoakan orang Muslim yang menentang tentang nasab Habib meninggal su'ul khotimah. Ini doa apa ini? Kok ada seorang Muslim yang mendoakan Muslim yang lain meninggal su'ul khotimah? Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Mana ada Rasulullah ingin agar umatnya itu meninggal dalam su'ul khotimah? Nggak ada itu. Rasulullah ingin semua umatnya itu bisa husnul khotimah. Nggak mungkin Rasulullah itu ingin umatnya itu su'ul khotimah. Kecuali kalau memang nggak suka sama umatnya Rasulullah. Lawang habaib ini sedang dipersoalkan nasabnya. Apakah nasabnya itu nyambung kepada Rasulullah atau tidak. Tidak masalah dia itu Muslim atau tidak. Yang dipersoalkan itu bukan keislamannya, tetapi tentang nasabnya. Sah-sah saja seorang mempertanyakan tentang nasab. Kalau memang itu ada buktinya, sah.
dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ini orang yang menentang, itu didoakan su'ul khotimah. Dari aspek manapun tidak ada yang membenarkan tentang seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain. Itu su'ul khotimah. Itu nggak ada. Nggak pantas seorang Habib mengatakan bahwa orang muslim, orang Nusantara, orang yang menentang tentang kehabaiban, itu su'ul khotimah. Itu tidak ada. Bahkan ya orang muslim yang berbeda mazhab saja, selama orang itu masih saling bertoleransi, masih saling berkomunikasi dengan baik, walaupun secara akidah mungkin dari firqah yang berbeda, tetapi tidak boleh mengatakan atau mendoakan bahwa si A yang berbeda itu su'ul khotimah. Itu sangat ditentang oleh Rasulullah. Menangis Rasulullah mendengarkan doa yang seperti ini. Memangnya Rasulullah itu hanya cinta kepada Ba'alawi. Semua umatnya itu dicintai oleh Rasulullah. Tidak membeda-bedakan, ini cucu saya, ini bukan cucu saya, walaupun umat saya, tetapi tidak dicintai oleh Nabi. Nabi sangat mencintai semua umatnya, baik itu keluarganya maupun umatnya, orang-orang Islam secara menyeluruh. Semuanya dicintai oleh Rasul. Kalau seandainya Rasulullah tidak mencintai umatnya, kalau seandainya Rasulullah sampai mendoakan umatnya itu su'ul khotimah, maka Rasulullah saya kira tidak pantas menjadi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat yang seperti itu. Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat yang seperti itu. Rasulullah memiliki sifat yang aziz, yang cinta, yang welas asih, yang orang Yahudi saja itu dibantu. Padahal orang Yahudi itu setiap hari menjelek-jelekan Rasulullah. Orang Yahudi itu setiap hari misuh-misuh mendoakan Rasulullah agar masuk neraka. Tapi Rasulullah membantu orang Yahudi yang buta itu agar bisa menjalankan aktivitasnya, menyuapi orang Yahudi itu. Itu Rasulullah. Betapa welas asihnya sifat dari Rasulullah. Itu poin yang nomor 5. Kemudian poin yang nomor 6. Ponpes unik yang diasuh oleh Abuya Mama Gufron itu difitnah sebagai ponpes pencabulan. Ini data dari mana? Nggak ada datanya. Mendengar dari mana? Ini nggak ada yang suara yang seperti ini selain dari Habib Bagir. Ini luar biasa bahwa ini institusi, bukan personal, bukan lagi Kang Ubad sebagai santri, tetapi ini sebuah lembaga pendidikan yang santrinya itu banyak. Itu dikatakan sebagai pondok pesantren yang pencabulan gitu. Ini bahaya sekali. Ini fitnah, kemudian menjelek-jelekan suatu lembaga, seharusnya ini diusut oleh hukum. Karena bukan hanya persoalan tentang personal, tetapi juga sudah mengarah kepada kelembagaan yang itu berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak santri, dengan banyak wali murid. Kemudian ponpesnya Kiai Imad dituduh sebagai ponpes pengedar narkoba. Ini juga luar biasa sekali. Mana ada datanya, mana buktinya, mana, asal ngajeplak semua orang bisa ngajeplak. Tapi dia itu Habib Bagir itu Habib yang sering mimpin tawasulan, yang kadang-kadang mungkin ada pengikutnya walaupun 1 atau 2. Ini bahaya gitu. Kemudian poin yang selanjutnya atau yang terakhir, orang-orang yang meragukan klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW dicap sebagai Wahabi. Memangnya Wahabi itu apa? Kok bisa orang-orang yang menentang Ba'alawi itu langsung dikatakan sebagai Wahabi? Memangnya istilah Wahabi itu apa? Sehingga spesifikasi orang-orang yang menentang ini dicap sebagai Wahabi. Bukannya Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab.
Itu orang-orang yang karakteristiknya suka mengkafir-kafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan suatu amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Bukannya Habib Bakir sendiri yang seharusnya itu Wahabi, yang orang muslim pantas dipenggal. Itu kan karakteristik Wahabi itu. Kok mengatakan orang-orang yang menentang itu Wahabi gitu. Yang tidak toleran gitu ya, yang menutup-nutupi kebenaran, itu Wahabi. Seharusnya bukan orang yang menentang Habaib itu yang Wahabi, tetapi Habib Bakir itu sendiri yang Wahabi. Karena dia sudah provokatif, sudah mengatakan bahwa Kang Ubad, Kang Afandi, Kang Jazuli pantas dipenggal. Itu sudah jelas itu ajaran Wahabi gitu. Nggak ada Ahlussunnah yang seperti itu. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang dituduh Wahabi oleh Habib Bakir itu sebagai orang-orang Ahlussunnah di Indonesia yang dari kecil hidupnya di pesantren, belajar agama di pesantren, dan pesantrennya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Itu disepakati oleh orang-orang Ahlussunnah mayoritas di Indonesia. Dan hanya dia sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang pesantren seperti Kang Ubad, Kang Jazuli, Kang Afandi ini dikatakan sebagai Wahabi, hanya dia sendiri. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi para habaib bahwa Habib yang seperti ini itu tidak pantas. Tidak pantas ada di media sosial. Itu malu-maluin, itu memalukan. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.